Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi kami kasih karunia, pimpinan di dalam setiap hari. Dan biarlah dengan kasih karunia Tuhan kami boleh menjalani hari kami dengan kekuatan daripadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sedang mengadakan sebuah perjalanan, kita mungkin akan menemukan beberapa hal di dalam perjalanan tersebut. Mungkin kita bertemu dengan persimpangan jalan yang menyebabkan kita harus berhati-hati untuk melintasinya. Mungkin kita bertemu dengan jalan yang rusak sehingga perjalanan kita menjadi sedikit tidak nyaman. Mungkin kita menemukan penutupan jalan sehingga jalan kita harus memutar. Kadangkala mungkin ban kendaraan kita bocor sehingga kita harus menggantinya atau menambalnya terlebih dahulu. Itu semua namanya adalah tantangan. Tetapi memang perjalanan harus terus berjalan, bukan? Demikian juga waktu kita menjalani hidup ini. Kita tentu akan menemukan banyak hal di dalam hidup ini. Ada tantangan, ada masalah, ada tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi kita tetap harus jalani hidup. Kita perlu kuat menjalani hidup dengan segala persoalannya. Seorang ayah perlu kekuatan memimpin keluarganya, membesarkan anak-anaknya. Seorang pemimpin organisasi perlu kekuatan untuk mengarahkan organisasinya, menghadapi kritik-kritik dan tantangan. Dan di masa pandemi ini atau pasca pandemi ini, kita juga perlu kekuatan untuk menghadapi mungkin situasi ekonomi yang kadang kita rasakan sulit. Paulus sangat mengerti bagaimana pentingnya memiliki kekuatan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan. Dia ditangkap, dia disesah, kapal perjalanannya karam, orang-orang terdekatnya atau orang-orang sepelayanannya meninggalkan dia. Ada tantangan, tapi dia perlu kuat. Dan kini di dalam surat 2 Timotius dia sedang mempersiapkan Timotius untuk menjadi seorang pemimpin gereja yang mungkin harus menghadapi penuh tanggung jawab dan tantangan. Dia ingin Timotius kuat menghadapinya. Karena itu dia katakan jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan kekuatan kita perlu yang namanya kasih karunia Tuhan. Ketika Paulus berada dalam kesukaran, pernah satu masa di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dia katakan ada duri dalam daging di dalamnya. Dia meminta kelepasan daripada Tuhan. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Kasih karunia Tuhan cukup bagi Paulus. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kasih karunia jika kita diam di dalam Kristus. Di situ kita akan memiliki pengharapan. Di situ kita akan memiliki atau mendapatkan, merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan. Seorang misionaris yang juga seorang pendoa luar biasa bernama George Muller dapat merasakan bagaimana pengalaman kasih karunia yang nyata dalam hidup dia. Ada satu kisah dari George Muller ketika panti asuhan yang dikelolanya suatu saat kehabisan bahan makanan. Apa yang dilakukan? Dia mengajak anak-anak panti asuhan itu untuk berdoa memohon kemurahan Tuhan. Dan malam itu ada tukang roti yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membuat roti lebih dan dibagikan bagi panti asuhan itu. Dan malam itu dan setelah itu ada pengantar susu yang malam itu kendaraannya rusak dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Susu tidak dapat dikirim malam itu, sedangkan susu itu akan rusak jika dibiarkan. Karena itu pengantar tersebut memilih untuk memberikan kepada panti asuhan George Muller yang memang saat itu sedang kekurangan bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini
hidup Anda sedang menghadapi tantangan. Jika hari ini tanggung jawab yang Anda emban penuh dengan tekanan dan tidak mudah, berlututlah dan berdoa, memohon kasih karunia. Biarlah kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Biarlah mereka yang terpuruk dapat segera bangkit. Biarlah mereka yang berduka dapat beroleh penghiburan. Dan biarlah yang hilang arah diberikan kejelasan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kasih karunia-Mu kami rasakan. Kami membutuhkan kekuatan untuk menghadapi masalah, tantangan, tanggung jawab apapun yang di dalam hidup ini. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.